Selamat datang di Card of Accounting. Channel ini didedikasikan untuk kalian yang ingin belajar tentang akuntansi. Video ini akan membahas hal dasar yang harus diperhatikan oleh akuntan, yaitu etika, prinsip, dan asumsi akuntansi. Kuy dibahas! Seperti dokter, engineer, dan profesi-profesi lain, akuntan juga punya etika tertentu yang harus ditaati. Kalian anak akuntansi pasti dong familiar dengan kasus Enron dan WorldCom. Munculnya skandal perusahaan tersebut menyebabkan lunturnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan jatuhnya harga saham. Bayangkan kalian ditawari investasi di bisnis kue milik tetangga. Dilihat dari angkanya, sepertinya bisnis ini menarik. Tapi belakangan ketahuan angka laba itu didapatkan dari mengada-adakan penjualan dan menunda-nunda pengeluaran biaya perawatan serta bonus karyawan. Kalau gitu, apa kalian masih mau percaya? Nah, sebagai akuntan, itulah pentingnya berpegang pada etika, sehingga kalian jadi bisa membedakan mana yang baik dan buruk, jujur dan tidak jujur, adil dan tidak adil. Dimanapun, jangan lupakan integritas ya. Nah, sekarang, agar dapat diterima halayak, laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip atau standar tertentu. Kita menyebutnya dengan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Dalam bahasa Indonesia, kita sebut dengan istilah Prinsip Akuntansi Berlaku Umum atau PABU. Ada dua badan penyusun standar atau Standard Setter Body yang terkenal secara internasional. Pertama, Financial Accounting Standards Board atau FASB. Ini Amerika punya, dan standarnya dikenal dengan nama US GAAP. Selain itu, ada International Accounting Standards Board atau IASB. Mereka mengeluarkan standar akuntansi internasional bernama International Financial Reporting Standards atau IFRS. Dengan adanya dualisme standar akuntansi, kadang bisa terjadi gap informasi keuangan antara dua laporan keuangan yang mengadopsi standar yang berbeda. Oleh karena itu, kedua standar setter, FASB dan IASB, berusaha untuk mengurangi perbedaan standar tadi. Proses ini dinamakan sebagai konvergensi. Nah, sekarang kalau kalian baca laporan keuangan, pasti ada angkanya kan? Penjualan berapa, kalau punya peralatan dan mesin serta bangunan nilainya berapa. Sebenarnya, bagaimana sih angka tersebut dihasilkan? Kuy, sekarang kita bahas tentang measurement principles atau prinsip pengukuran. Secara umum, ada dua prinsip pengukuran. Pertama, prinsip biaya historis atau historical cost, dan yang kedua adalah prinsip nilai wajar atau fair value. Prinsip historical cost menghendaki perusahaan mencatat aset sebesar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut, dan nilai tersebut akan tetap sejumlah itu pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya kakek saya membeli kebun kelapa 20 juta, akan saya catat sebagai aset tanah sebesar 20 juta. Kalau 10 tahun lagi adik saya lulus dan jadi akuntan juga, padahal harga tanah sudah naik, ya bodo amat, tetap saja adik saya akan melaporkannya 20 juta. Prinsip kedua, prinsip fair value, menghendaki aset dan kewajiban dicatat dengan nilai wajarnya. Apa sih nilai wajar? Adalah harga yang diterima jika aset kita jual atau yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban. Intinya, harga aktual pada saat laporan keuangan disusun. Terus pilih yang mana? Dalam memilih prinsip pengukuran, perusahaan akan mempertimbangkan dampak nilai yang dihasilkan terhadap kualitas informasi laporan keuangan mereka. Menurut kalian gimana? Kalau mau dibahas lebih lanjut, komen ya. Selanjutnya, dalam proses akuntansi, akuntan butuh berpegang pada asumsi-asumsi. Dua asumsi yang utama adalah unit moneter atau monetary unit dan entitas ekonomi atau economic entity. Maksudnya gimana? Gini loh, yang bisa dicatat dalam catatan akuntansi adalah yang bisa diukur dengan uang. Saya bisa catat berapa penjualan kelapa muda kakek, berapa ribu rupiah hasilnya, tapi kalau menurut saya kelapa muda kakek lebih enak daripada punya tetangga, saya tidak bisa mencatat itu dalam catatan akuntansi, karena rasa enak tidak bisa diuangkan.
Sedangkan asumsi entitas ekonomi maksudnya, saya sebagai akuntan hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan usaha kelapa kakek saya. Saya tidak akan mencatat pengeluaran kakek saya untuk membeli baju dan kacamata. Ada 3 bentuk entitas ekonomi. Pertama, perseorangan atau proprietorship, persekutuan atau partnership, dan perusahaan atau corporation. Perseorangan, seperti namanya, adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Biasanya, skala usahanya masih kecil. Pemiliknya bertanggung jawab penuh terhadap usahanya. Untung dia yang untung, rugi dia yang rugi. Persekutuan atau partnership dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Biasanya diawali dengan persetujuan modal awal, tugas masing-masing pemilik, dan rencana pembagian laba atau rugi. Pemilik punya tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap bisnisnya. Kalau ada utang dan kewajiban juga ditanggung bersama. Yang ketiga adalah perusahaan atau corporation. Adalah usaha yang dikelola dalam bentuk badan hukum dan kepemilikannya dibagi-bagi dalam bentuk saham yang dapat dipindah tangankan. Pemegang saham atau stockholders mempunyai kewajiban yang terbatas atas utang perusahaan. Kalau perusahaan berutang, kemudian gagal melunasi utangnya, pemiliknya, si pemegang saham tadi, tidak bisa dituntut untuk menyelesaikan utang dengan harta pribadi. Sekian video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe ya. Kritik dan masukan silakan tulis di komen. Terima kasih. Sampai jumpa.